Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, yang kami hormati Ketua Komunitas Ma'rifatun Akademi Gus Faris Andi Bastian beserta jajaran kepengurusannya. Yang kami hormati narasumber kita malam hari ini Ustadz Muhammad Dharma Setia di LCMA. Dan yang kami sayangi dan kami cintai rekan-rekan admin media partner dan para sahabat semua. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan kami malam hari ini. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada malam hari ini, Senin 24 Februari 2025. Kita semua dapat hadir secara virtual untuk bersama-sama menimba ilmu dalam acara kajian kitab intensif dan diskusi interaktif Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan mengkaji kitab Jala'al Afham bi Syahril Aqidah Al-Awam karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dengan tema keutamaan tahmid dan sholawat. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dan baik untuk teman-teman semua, perkenankan saya sebagai moderator untuk memandu acara kita pada malam hari ini hingga sampai selesai nantinya. Dan untuk teman-teman semua, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita hari ini. Dan adapun susunan acara kita, yaitu acara pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab dan diskusi, dan memasuki acara yang keempat adalah closing statement yang dilanjut dengan doa, dan acara yang terakhir adalah penutup. Dan untuk teman-teman semua, sebagai insan yang beriman, kita berharap acara kita malam hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan memasuki acara yang kedua, yaitu pemaparan materi akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan untuk teman-teman semua, sebelum narasumber kita menyampaikan materinya, tolong siapkan catatannya. Karena ini sangat penting ya untuk dicatat. Jadi silahkan siapkan catatan dan siapkan pertanyaannya pada sesi tanya jawab nanti. Dan kepada Kak Dharma, kami persilahkan dalam waktu 45 menit untuk menyampaikan materinya. Silahkan Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Dian selaku moderator kita ya. Staf Ma'rifatun Akademi, Pusat Studi Keilmuan dan Pemikiran Islam. Sebelumnya mohon maaf ya, mungkin kalau misal suara hujan kedengaran, itu bukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan. Nah, jadi kalau misal nanti kedengarannya agak bising, mungkin di komen aja gitu, diingetin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama saya hormati sahabat saya, yaitu Ketua Ma'rifatun Akademi ya, Bu Faris. Kemudian beserta rekan-rekan, sahabat saya juga, ada moderator tadi, Kak Dian, kemudian ada Syarifah, mungkin ada Dia, ada Dea di sini ya, dan lain-lainnya. Kori kita juga di Ma'rifatuna, mungkin ada Ustaz Farhan, dan sohib ngopi saya di Tunis nih. Sohib ngopi saya di Tunis, ada Ustadz Satria. Kita sapa dulu beliau nih. Sat, gimana kabar Sat? Alhamdulillah Ustadz, khair. Khair. Gimana di Tunis? Lagi apa nih? Lagi apa? Lagi kosong sih, tadi habis ngampus cuma satu pelajaran. Mantap. Udah semester ini ya, 2 berarti ya? Iya, alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Ya, beliau meskipun kuliah di Timur Tengah, cuman masih menyempatkan hadir teman-teman. Semangat luar biasa ya, untuk memperdalam ilmu akidah. Amin. Ya. Amin. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Walhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana.
Shalla alaikallahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'ul khassana wa habana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatihah lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Baik, teman-teman semuanya yang sudah lama bergabung sejak awal ataupun yang baru bergabung, saya ucapkan ahlan wa sahlan, marhaban bikum fi hadhil majmu'ah. Selamat datang, selamat bergabung ya di komunitas kita Ma'rifatuna Academy, Pusat Studi Keilmuan dan Pemikiran Islam. Program setiap malam Selasa kita selenggarakan ngaji ilmu akidah seperti ini. Teman-teman kalau ngaji kitab ke kiai-kiai di pondok pesantren di Jawa, itu rata-rata sangat menekankan, ya bahkan pada umumnya, sangat menekankan perihal akidah ahlus sunnah wal jamaah. Tuh, ya. Jadi kalau misal teman-teman datang ke kiai-kiai di pondok pesantren di Pulau Jawa, dari Banten, mungkin sampai ke Jawa Timur itu, sampai ke Madura, di pondok-pondok pesantren itu terkenal dengan slogan memperjuangkan ideologi pemikiran Islam berlandaskan ajaran Quran dan Sunnah dengan sebutan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Akidah yang diwariskan, ya, ajaran yang diwariskan oleh siapa? Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di awal-awal kemarin, ya, saya sedikit mereview. Ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan masih di muqaddimah, akidah itu pembahasannya sangat luas, teman-teman. Jadi, jujur, saya dari pesantren 6 tahun, kemudian kuliah di Timur Tengah 6 tahun juga, itu 12 tahun lah total ya. Sebenarnya itu masih sangat kurang, karena afdolnya memang harus sampai doktor. Nah, tuh. Nah, saya memperdalam apa? Memperdalam di jurusan saya itu akidah dan filsafat Islam. Jadi saking luasnya ilmu akidah, ya, saya pun mengkaji selama 12 tahun, itu masih banyak ribuan kitab yang belum saya pelajari. Nah, itu perjalanan saya 12 tahun. Nah, jadi keilmuan Islam, perihal keyakinan untuk memperkaya wawasan kita, untuk memperkuat keimanan kita terhadap Allah, ya kan. Kemudian untuk meneguhkan komitmen kita dalam beragama, nah maka itu dibutuhkan perjalanan yang panjang, proses yang panjang. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i itu memberikan nasihat, teman-teman. Ala lantana lal ilma illa bisittatin sa'unbika bibayani antafsilha. Nah, salah satunya apa? Yaitu waktu yang panjang. Maka kita harus sabar. Teman-teman enak ya, seminggu sekali ya kita bisa bertemu ngaji akidah seperti ini. Nah, artinya saya memang mengejar kitab ini akan tuntas segera. Nah, cuman tetap hati-hati dalam melangkah. Ya, cepat ya, jangan sampai ada yang kelewat. Ya, harus hati-hati. Begitupun saya butuh komitmen teman-teman juga di sini ya, peserta tetap daripada kajian ilmu akidah ini di Ma'rifatuna Academy. Mudah-mudahan selalu konsisten ke depannya ya, sebagaimana kita sudah mengawali dari awal beberapa pertemuan lalu. Cuman yang baru bergabung tidak perlu dikhawatirkan, karena saya akan memberikan sedikit review ya, bahwasanya apa saja sih yang dipelajari ya dalam kajian ilmu akidah terkhusus melalui kitab ini. Nah, yang perlu kita pelajari di sini adalah yang pertama jelas ya 6 rukun iman. Ya, 6 rukun iman itu sebagai dasar utama. 6 rukun iman itu yang kita ketahui, iman kepada Allah ya iman kepada Allah. Ya, iman kepada para malaikat kepada para malaikat. Hanya sekedar materi ataupun informasi yang kita dapatkan ketika kita sekolah dahulu. Ya, sekolah dulu dari SD, SMP, SMA mungkin ya teman-teman ya. Mungkin di sini yang pernah mondok gitu kan sudah terbiasa dengan kajian-kajian Islam. Tapi yang belum pernah mondok, manfaatkan waktunya saat ini. Jadi nggak ada istilah telat mondok atau nyesel karena belum pernah mondok. Ya, mondok itu cara kita untuk memperdalam
setiap bidang keilmuan Islam. Itu langkah pertama. Langkah berikutnya adalah ya datang ke Timur Tengah untuk menimba ilmu di sana, kuliah sarjana, magister sampai doktoral. Itu. Nah, selain 6 rukun iman tadi teman-teman, yang akan kita pelajari adalah terkait dengan yang pertama tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah ya, ada sifat wajibnya Allah, ada sifat mustahilnya Allah, ada sifat jaiznya Allah. Ya, kemudian tentang para rasul ya, sifat wajib, jaiz dan mustahilnya bagi rasul. Kemudian yang terakhir adalah tentang hal-hal gaib ya, yang wajib kita imani, bagaimana cara kita mengetahui hakikatnya seperti itu. Nah, bagaimana nanti tentang hari akhir. Ini siapa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya akan lanjut, mohon doanya juga. Mumpung ini ya, mumpung kita masih kuat niatnya. Kalau niat udah luntur itu bahaya. Jadi untuk mempertahankan niat itu adalah dengan terus mengasah adrenalin kita dalam suatu bidang yang kita tekuni, seperti itu. Yang bidangnya di belajar, ya belajar terus, jangan pernah berhenti. Yang bidangnya di karir, ya karir terus, jangan pernah berhenti. Jadi hidup itu harus 100%, jangan sampai setengah-setengah. Oke, yang bidangnya di bisnis, ya di situ. Oke, teman-teman, sebagaimana tradisi kita ya, jadi sebelum ngaji akidah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sidi Ilyas, arju an asma antar fa'asautaka bimukabbir saut. Ilyas, kaifa haluk? Aina sautuka hada Ilyas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Winaka Ilyas, al-an? Di rumah. Di rumah. Teman-teman, ini orang Arab, teman kita sudah bisa berbahasa Indonesia karena sering ngopi dengan kita di Tunis ya, dengan orang-orang Indonesia. Dan Ilyas, qultu lahum annaka qad asbahta Indonesian. Masya Allah. Mi'ah bil mi'ah. Alhamdulillah. Apa Hasan kabar? Ilyas. Naam? Apa kabarmu? Alhamdulillah, baik. Gini-gini aja. Alhamdulillah. Wa anta, apa kabar Ilyas? Wallahi, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Gini-gini aja. Alhamdulillah. Baik, gini-gini aja. Ahlan wa sahlan Ilyas. Samahni Ilyas, ana sa'asyrah lahum bil lughati al-wataniyah Indonesia. Alaysa mushkilah? Baik. Mushkilah, boleh. Syukran Ilyas ala husni ihtimamikum wa hudurikum fi hadhihi al-fursah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Allah yakhlik. Astadzin Ilyas li an astamirra hadad daras. Baik teman-teman semuanya, kita mulai ya. Jadi nabda'u hadad daras bi qiraati wa tilawati hadan nazam, hadhil manzumah. Jadi mari kita mulai kajian kita pada malam hari ini ya dengan membaca nazom. Oke. Bisa dilihat ya teman-teman ya, ini nazomnya ya. Nanti 1, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, 5 halaman, 4 halaman. Oke. Kita mulai ya. Silakan baca di balik mikrofon masing-masing aja. Sebetulnya saya juga ngajar di offline di sekitar masyarakat sini teman-teman. Nah, cuman memang kadang penjelasan begitu banyak itu kadang saya sampaikan di online, kadang saya sampaikan di offline. Karena memang ketika kita membaca dan mengajar, itu kadang ada hikmah yang belum sempat kita dapat di kesempatan sebelumnya kita mengajar. Misal saya ngajar sekarang nih, malam Jumat saya ngajar di sekitaran sini, offline ya. Nah, tapi hikmahnya itu, saya mendapatkan hikmah yang berbeda. Sebagaimana Imam Syafi'i menyampaikan, saya orang Bengkulu. Nah, Muhammad nanya, saya orang Bengkulu. Sebagaimana Imam Syafi'i menyampaikan, beliau itu berusaha memahami pelajaran tuh dengan membaca 40 kali. Oke? 40 kali baca. Ya. Setiap satu kali bacanya, agar sampai kepada 40 itu, beliau menemukan hikmah yang berbeda. Artinya hikmah tambahan. Nah, itu. Jadi, kadang kalau kita membaca satu halaman nih, besoknya kita baca lagi satu halaman,
ada hikmah tambahan di situ, ya kan? Nah, itu salah satu anugerah dari Allah karena kita serius dan tekun dalam memahami ilmu. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان الحمد لله القادم الأول والآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قادم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع بصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضال الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فانفذ ل50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح دمع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتذى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم له تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد ملك ورضوان احتذى 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد منافع ينتسب وأمه أمينة الزهرية مرضعة حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد
جاوز ستين وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب وطاهر بذين ذا يلقب آتاه إبراهيم من سوريا فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخم بهم وليجة وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة زهراء بعلها علي وابنهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعلها رقية وأم كلثوم زكت ربية عن 9 نسوات وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية همزة عمه وعباس كذا عمته صافية ذات احتذا وقبل هجرات النبي الإسراء من مكة ليلة لقدس يدرى وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترت عليه 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج صدق وفأهله وهذه عاقدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هد يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميز بعد الجمل تاريخها لحي غر جمال سميتها عاقدة العوام من واجب في الدين بالتمام. Alhamdulillah, kita sudah membaca nazom bareng-bareng teman-teman ya. Saya yakin di balik layar teman-teman baca nazom juga ya. Ya insya Allah lah ya. Oke, kita mulai. Pekan lalu kita sudah mulai di bab fadilah membaca basmalah. Fadilah membaca basmalah, fadilah atau fadilah itu artinya keutamaan teman-teman ya. Ya ini halaman 16 nih yang punya bukunya ya. Nyimak, nggak hafal, dihafal boleh, PDF-nya nanti, ada nggak PDF-nya? Kalau nggak ada nanti di-share di grup. Yang sudah ada PDF-nya, diharap di-print ya. Oke, satu kitab ini atau nggak nazomnya aja boleh. Oke, teman-teman, kita masuk ke halaman 16 ya. Halaman 16. Oke, sebelum kita memulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran ini karena terkhusus kita niatkan untuk menguatkan keyakinan kita kepada terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan segala dan segenap ajaran ajaran Islam kita. Oke. Angkat tangan kalau mau bertanya nanti aja ya. Saya izin minum sebentar. Oke, teman-teman, kita masih di bab muqaddimah ya. Kita belum masuk ke bab sifat-sifat, kita belum masuk ke bab tentang Rasul, tentang hal-hal gaib, tentang masa depan, hari kiamat, segala macam. Kita masih di awal-awal, oke? Karena kajian ini sekarang kalau nggak salah pertemuan kedua atau ketiga kalau nggak salah ya. Jadi masih baru, masih mulai. Oke,
Kita Al-Fatihahkan dulu untuk muallif atau pengarang Aqidatul Awam. Sebelumnya kita tawasul pada baginda Nabi. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'un lillahi lahumal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan limuallif Aqidatul Awam Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Nafa'ana Allah Ta'ala bi'ulumiha barakatihi fid dini wad darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan li muallif hadzal kitab Jala'ul Afham Syarhil Aqidatil Awam li Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah taala. Nafa'ana Allah taala bi ulumihi wa barakatihi fid dini wad darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala, berkata ya Sayyid Ahmad Al-Marzuki, Sayyid Ahmad Al-Marzuki menyampaikan di muqaddimah kitab ini. Kemarin ini bait kedua teman-teman ya. Ini bait kedua dari nazom tadi. Jadi ini nazom, bait tadi ya yang kita baca bareng-bareng. Ini penjelasannya, ini penjelasan kosakata yang harus kita kupas satu persatu kata di sini. Nah, setelah mengupas satu persatu kata, nanti akan dijelaskan di syarahnya, di penjelasannya. Oke, kemarin kita sudah bahas bait pertama. Sekarang kita masuk bait kedua. Kan bait pertama tadi, Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Ini yang kedua kan? Walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baki bila tahawuli. Malam ini kita fokus ke ini dulu, oke? Pembahasan tentang tahmid, oke? Tentang keutamaan mengucapkan kata hamdalah, tahmid, ya, pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oke, fokus ya teman-teman ya. Perhatikan. Qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala. Kata yang menuliskan nazom ini siapa? Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Kalau nanti yang menjelaskan nazomnya di bawah ini, isi nazomnya maknanya siapa? Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, kata yang menuliskan nazom ini ya Sayyid Ahmad Al-Marzuki mengatakan, Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baki bila tahawuli. Segala puji bagi Allah yang maha qadim ya, dan yang maha awal, dan yang maha akhir, dan yang maha kekal bila tahawulin, tanpa adanya perubahan. Kalau dipikir-pikir, apa sih maksudnya ini ya teman-teman ya? Makanya kita nggak bisa langsung memahami bait pada syair tanpa penjelasan para ulama yang menjelaskan tentang hal tersebut. Al-mufradat ini, al-mufradatu ini artinya vocabulary ya, vocabulary, kosakata. Apa yang harus kita pelajari ya? Kosakata apa yang harus kita ketahui maknanya, istilahnya. Karena untuk memahami istilah-istilah di sini dibutuhkan pemahaman terhadap
sumber katanya teman-teman ya, baru kita bisa memahami isi daripada yang dimaksudkan oleh makna nazm ini, bait ini. Alhamdu, alhamdu lughatan, alhamdu secara bahasa maknanya apa? As-sana'u bil lisan 'alal jamili al-ikhtiyari ma'a jihati ta'zimi sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla. Artinya adalah alhamdu, ya. Kalimat alhamdu di sini teman-teman, ya, dituliskan oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki ketika menulis nazm ini. Kemudian rahasia maknanya diungkapkan oleh siapa? Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Apa arti kata alhamdu? Nah, sebelum menjelaskan dalam istilah syariatnya, kata alhamdu ya dijelaskan secara bahasanya terlebih dahulu. Ya, ini secara sistematis. Kalau kita ingin memahami sesuatu, kita harus misalnya ada sebuah istilah ini ya. Apa ya enaknya? Ini aja deh istilahnya fikih ya, ilmu fikih. Fikih itu secara bahasa apa? Ya, secara istilah syariatnya apa? Secara bahasa al-fiqhu adalah al-fahmu, memahami sesuatu, atau fiqhu syai', memahami sesuatu. Kalau fikih dalam syariat Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat serta tata cara pelaksanaan ibadah maupun amal soleh. Nah itu. Sebagaimana itu juga alhamdu, teman-teman. Alhamdu secara bahasa adalah as-sana'u bil lisan 'alal jamil al-ikhtiyari. Pujian, ya, pujian yang diungkapkan dengan lisan. Jadi kalau kita memuji Allah dengan hati kita, harus kita buktikan, kita bunyikan, kita tekankan, kita tegaskan dengan lisan kita. Ya, as-sana'u bil lisan, memuji dengan lisan. Nah, ucapan kita, lidah kita, mulut kita, alal jamil al-ikhtiyari. Jadi memuji, ya, pujian yang bersifat indah, yang ini merupakan pilihan. Kalau mau muji ya muji, mau enggak ya enggak, gitu. Ma'ajihati ta'zimi sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla. Jadi gini, maksud daripada alhamdu secara bahasa maknanya adalah memuji sesuatu, ya, itu dengan mengungkapkan pujian itu melalui lisan. Ya, Masya Allah, begitu indah ciptaan Allah. Nah itu, pilihan sifatnya. Sifatnya itu pilihan, mau muji atau enggak. Misal, kita cuma melihat, Masya Allah misalnya, Gunung Slamet di Jawa Tengah itu, gunung tertinggi di Jawa Tengah yang menjadi favorit para pendaki itu, siapa di sini yang pernah naik Slamet? Kalau belum, bareng saya nanti. Oke, ya, balik tadi ya. Misalnya kita melihat Gunung Slamet ya, itu sangat indah. Bagi yang pernah mendaki Slamet, nah itu pilihan kita mau memuji gunung itu atau enggak. Nah, ya kenapa kita bisa memujinya? Ya, karena dia indah, yang merupakan bagian dari ciptaan Allah. Nah, maka kita memuji itu, oke? Nah, jadi pilihan memuji atau enggak. Nah, kalau pujian ini dipanjatkan atau ditujukan kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijelaskan ya di istilah syar'inya. Oke, nanti ada keterhubungan tuh, ada ketersambungan antara makna secara bahasa dan makna secara syariat. Ini syariat nih, syara'an ini makna secara syar'i, secara syariat Islam. Apa itu alhamdu kata syariat Islam? Fi'lun yunabbi'u an ta'zimil mun'imi bisababi kaunihi mun'iman walau ala ghairil hamid wa sawa'un kanal fi'lu dzikran bil lisan au mahabbatan bil jinan au amalan bil arkan. Oke. Apa artinya? Yaitu fi'lun, ya. Alhamdu itu adalah kalau tadi secara bahasa kan alhamdu itu kan pujian ya, atau memuji sesuatu dengan lisan kita. Artinya lisan kita memuji sesuatu itu. Oke. Nah, maka secara syariat apa? Suatu perbuatan, ya, suatu perbuatan yang menginformasikan tentang apa? An-ta'zimil mun'imi, tentang pengagungan terhadap zat yang maha memberikan kita nikmat. Oke. Ya.
Bisa babi kaunihi mun'iman, karena karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi nikmat kita. Tidak ada segala sesuatu selain Allah yang bisa memberikan nikmat kita. Nikmat kita kenyang, ya. Bukan orang tua kita. Ya, orang tua kita sebagai perantara mungkin yang memasak. Mungkin di sini yang sudah menikah, ya, sebagai suami, mungkin istrinya yang menjadi perantara Allah dalam memberikan nikmat makan kepada suaminya, ataupun sebaliknya, ya. Nah, kemudian sebabnya, jadi di sini ada sebab, teman-teman. Jadi kita memuji sesuatu, ya, karena ada sebab. Kita memuji itu kan akibat. Karena itu indah, karena Gunung Selamat, jadi punya istri saya. Monggo, silakan yang belum menikah silakan nikah, ya. Kalau sudah siap, kalau belum siap jangan. Dan kalau sudah ada calonnya boleh silakan. Oke, kita balik ke konteks tadi. Jadi memuji sesuatu, ya, dengan maksud atau dengan tujuan mengagungkan sesuatu itu. Oke, bisa babi kaunihi mun'iman walau ala ghairil hamid. Nah, seperti ini, bahasa sederhananya. Dalam syariat Islam, kata alhamdu ini, ya, adalah pujian yang kita nyatakan, yang kita tingkatkan, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memuji Allah? Ya karena Allah adalah Maha pemberi segala-galanya. Jadi dikarenakan Allah punya sifat atau punya peran sebagai munaiman, Maha pemberi nikmat, ya, karena sebab ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan atau dalam bentuk penghormatan, dalam bentuk pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oke. Wa sawa'un kana al-fi'lu dzikran bil lisan aw mahabbatan bil jinan aw amalan bil arkan. Nah, bagaimana cara kita memuji Allah? Ya. Bagaimana cara kita memuji Allah? Ya. Kana al-fi'lu dzikran bil lisan. Bisa dengan lisan. Kita mengucapkan alhamdulillah. Habis makan, alhamdulillah. Habis minum, alhamdulillah. Sehat hari ini, bisa kerja dengan produktif, alhamdulillah. Balik ke rumah, ya kan, terasa adem banget rumah, isi rumah damai, alhamdulillah. Kalaupun musibah, ya alhamdulillah juga, artinya melihat wanita cantik. Ini siapa dari Muhammad nih? Ya. Kalau melihat wanita cantik itu ada beberapa ini ya, saya respon dulu Arif Muhammad nih. Ada ini Mas Arif, ada beberapa respon. Ya, misalnya ada 4 laki-laki nih, 4 laki-laki. Ada wanita cantik ya, masya Allah luar biasa cantiknya ya, nah, cantik. Yang pertama mengatakan astagfirullah. Yang kedua mengatakan astagfirullah, mungkin mohon maaf ya, ada sesuatu yang menjadi pancingan bagi hasrat laki-laki, atau mungkin memang laki-lakinya yang mau memperhatikan si wanita itu. Ya. Yang kedua, ya, ada yang mengatakan subhanallah. Yang ketiga ada yang mengatakan masya Allah. Yang keempat nih, insya Allah. Ditafsirkan sendiri tuh ya. Enggak, saya cuma bercanda. Jangan diterapin itu, bahaya. Ya. Jangan. Kita harus menjaga menahan pandangan, menjaga hati, menjaga lisan. Oke. Itu ini aja sedikit intermezzo. Oke. Jadi makna alhamdu dalam syariat Islam ya. Itu ilmu su itu jangan. Ya kalau antum mau niat nikahi Tuhan nita nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya sekedar untuk kenalan, say hello, kemudian ini jangan. Oke, bahaya. Oke, lanjut ya. Alhamdulillah secara makna syariat Islam yaitu adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala ya, mau dengan sebab atau tidak dengan sebab. Artinya dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, sedih, ya kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan tadi. Ya, caranya dengan tadi. Yang pertama, zikran bil lisan, diucapkan dengan lisan. Alhamdulillah. Ya, malam ini bisa tidur cepat, alhamdulillah. Kalaupun belum bisa tidur cepat, mau baca buku sebelum tidur, alhamdulillah. Artinya masih otak ini nggak malas untuk bekerja. Oke. Nah, au mahabbatan bil jinan. Jadi cara kita memuji Allah, ya itu nggak sekedar dengan lisan, teman-teman. Nggak sekedar dengan diucapkan, tapi diucapkan lebih bagus. Ya,
au mahabbatan bil jinan, atau bisa juga dengan kecintaan dalam hati. Kecintaan dalam hati nih cara kedua nih, cara alternatif untuk memuji Allah. Ya, cara kedua ini adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala ya di dalam hati kita atau dengan hati kita. Oke? Nah, kita mencintai Allah itu ya kita mencintai Allah karena apa? Ya, karena Allah Maha segala-galanya. Ya, kalau kita mencintai makhluk karena keindahannya, kenapa kita tidak bisa mencintai Allah yang Maha indah dari segala yang indah? Seperti itu. Karena sifat indah pada wanita, sifat indah pada gunung, pada laut, pada alam semesta itu merupakan representasi atau perwujudan atau bukti daripada apa? Daripada maha indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan tanda-tanda kebesarannya. Nah, cara ketiga ya untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Amalan bil arkan. Mengerjakan ibadah dengan penuh kesungguhan. Ya, mengerjakan puasa nanti nih beberapa hari lagi dengan penuh perenungan, penuh penghayatan. Kita mentafakuri, kita menghisap diri kita. Kadar dosa kita berapa selama ini? Kadar amal kita mana yang lebih banyak? Ya, maka kita jadikan puasa tahun ini itu betul-betul sebagai apa? Ajang bersyukur kita kepada Allah karena masih diberikan bulan yang paling spesial di antara bulan yang lain. Nah, maka cara untuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan memujinya. Bagaimana cara memujinya? Memuji Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membuktikan ya di mata Allah, membuktikan kepada Allah bahwa kita layak diampuni, layak mendapatkan pengampunan, layak untuk dinobatkan sebagai hamba Allah yang sebenar-benarnya, bukan hamba Allah sebagai status saja. Oke. Nah, tadi kan sudah tuh alhamdulillah. Nah, teman-teman ada tambahan nih dari Syekh saya. Ya, beliau Syekh Salahuddin Al-Mistawi pernah menyampaikan dulu Mas Satria waktu kita daurah Saifiyah itu musim panas, Syekh Salahuddin Al-Mistawi, guru akidah kami di Tunis, beliau menyampaikan, "Mal farqu bainal hamdi wa syukri," kata beliau. Ya. Jadi ada perbedaan antara alhamdu dan asyukru. Ada alhamdulillah. Yang kedua asyukrulillah. Asyukru itu artinya terima kasih. Itu bahasa Arab, artinya terima kasih. Alhamdu artinya ya kita berterima kasih dengan kepada Allah ya. Seperangkat dengan kita, bukan seperangkat alat sholat, okay? Seperangkat ya dengan kita memuji Allah. Jadi kalau asyukru itu sekadar berterima kasih. Kalau alhamdu berterima kasih sekaligus memuji dengan pujian setinggi-tingginya dan seagung-agungnya. Ya. Yang layak hanya dipanjatkan, ditujukan kepada siapa? Kepada zat yang maha segala-galanya. Maka apa perbedaan alhamdulillah dan asyukru selain tadi yang saya sampaikan? Asyukru itu artinya terima kasih. Ya. Yang ditujukan pengucapannya itu kepada siapapun. Ya, kepada Allah, kepada seluruh makhluknya. Kita nih, saya kepada Mas Satria nih ya. Sat, terima kasih nih sudah syukron gitu kan. Bagi kita bilang dalam bahasa Arab itu syukron, ya kan? Syukron liha hadhil musa'adah misal. Ala musa'adatikum fi munaqashati al-magister min qabl sana qadimah. Jadi terima kasih ya, sudah membantu saya dalam prosesi sidang magister kemarin. Nah, contoh seperti itu. Nah, ya, asyukrulillah, syukran, kita mengucapkan syukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah. Nah, karena ya kita sebagai hambanya udah diberikan apapun, ya kan, masa iya kita mau cuman bersyukur, berterima kasih gitu kan teman-teman ya. Nah, maka kita juga ingin apa? Ingin lebih membuktikan kepada Allah bahwa kita bersyukur itu nggak sekedar bersyukur. Artinya Allah selalu memberikan yang spesial bagi kita, maka kita hadirkan yang spesial juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yaitu alhamdu. Ya, alhamdu itu berterima kasih plus pujian. Ya. Nah, alhamdu ini ya, jangan diucapkan, jangan ditujukan kepada selain Allah.
Karena kata alhamdu, apalagi ada alif lam ya, itu sangat spesifik ya, hanya pantas dan layak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi simpelnya berterima kasih kepada semua makhluk Allah cukup dengan asyukru, tapi kalau kita ingin berterima kasih kepada Allah, ini pakai alhamdu. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Itu. Jelas ya untuk alhamdu. Kemudian al-qadim. Ma makna al-qadim? Al-qadim bermakna artinya al-mawjudul ladzi laisa liwujudihi ibtida'un wal mawjudul ladzi lam yazal. Apa arti al-qadim? Al-qadim ini nanti masuk kepada sifat wajib Allah, teman-teman. Nanti di pembahasan tengah-tengah tuh dalam kitab ini akan kita kaji bareng-bareng, oke? Nah, al-qadim ini karena untuk menjelaskan di awal ya selintas. Nah, maka disampaikan makna al-qadim ya, vocabulary-nya nih. Al-mawjudul ladzi laisa liwujudihi ibtida. Zat yang maha wujud, yang maha ada, alladzi laisa liwujudihi ibtida, yang mana? Oke. Zat yang maha ada, maha wujud Allah Subhanahu wa taala, yang mana wujud Allah itu tidak ada permulaan. Tidak ada yang mengadakan. Wal mawjudul ladzi lam yazal, dan wujudnya Allah itu akan senantiasa ada, tidak akan pernah musnah. Ya, al-qadim, al-mawjudul ladzi laisa liwujudi tidak. Adanya Allah itu tanpa ada yang mengadakan. Adanya Allah tanpa ada yang mengadakannya, tanpa ada yang menciptakannya, tanpa ada yang mengawalinya, tanpa ada yang memulakannya. Wal mawjudul ladzi lam yazal. Ya. Dan wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu ya, lam yazal ya, tidak pernah putus, tidak pernah hilang. Artinya akan selalu ada. Jadi tidak ada yang mendahului Allah dan tidak ada yang bisa mengakhiri Allah Subhanahu wa taala. Artinya itulah disebut dengan kekal itu nanti di al-baqi atau al-baqa ya. Nah, maka al-qadim adalah ya wujud ya, wujudnya Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang tanpa permulaan. Adanya kita karena adanya orang tua kita. Adanya orang tua kita karena ada nenek dan kakek kita. Adanya nenek dan kakek kita karena ada buyut-buyut kita ya, teman-teman ya. Nah, tapi kalau adanya Allah itu tanpa sebab. Nah, itu ya. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang terlepas dari hukum kausalitas. Apa itu hukum kausalitas? Hukum kausalitas adalah hukum sebab akibat. Ya, tidak ada yang bisa menyebabkan Allah. Tidak ada yang bisa menjadikan Allah sebab dan tidak ada yang bisa menjadikan Allah akibat. Ya, hanya makhluk Allah yang berlaku bagi kita hukum sebab akibat. Akibat daripada kita pintar apa? Ya kita belajar. Akibat dari kita kaya apa? Ya, karena ada dia aku diciptakan. Karena ada dia aku diciptakan ya. Karena ada dia, dianya itu mas, dianya itu D-nya harus besar. Nah, karena untuk Allah itu D setiap pelafalan huruf harus besar, penulisan harus besar. Karena ada dia, dianya harus besar. Oke, nah itu teman-teman ya. Al-Qadim. Jadi adanya kita karena adanya sebelum kita. Tapi adanya Allah tanpa disebabkan oleh adanya sebelumnya. Karena Allah ada tanpa permulaan dan Allah tidak akan pernah wujudnya itu tidak akan pernah musnah. Al-awwal qabla kulli syai'in bila bidayah. Ya. Jadi al-awwal ya kan. Dalam Asmaul Husna itu kan, nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar sampai al-awwal al-akhir itu kan. Nah, al-awwal al-akhir artinya apa? Qabla kulli syai'in bila bidayah. Oke, sebelum segala sesuatu tanpa permulaan. Nah, lawan katanya apa? Al-akhir ba'da kulli syai'in bila nihayah. Setelah segala sesuatu tanpa akhir. Artinya, ya, Allah tidak pernah ada permulaan dan tidak pernah ada final, ada akhir. Wujudnya Allah. Oke. Al-baqi, apa mana al-baqi? Al-baqi itu sesuatu yang memiliki sifat baqo. Ya. Kalau baqo itu kekal, kalau al-baqi adalah zat
yang maha memiliki sifat kekal. Oke, sifat kekal. Apa makna kekal? Ada imul ladzi la yazulu. Sesuatu yang terus ada terus, wujudnya itu ada terus, la yazulu, dan tidak pernah hilang, tidak pernah musnah. Gitu. Nah, bila tahawulin, bila taghayyurin, wa huwa tafsirul lil baqi. Nah, kekal itu makna tambahannya apa? Di samping tidak pernah musnah, wujudnya akan selalu ada, Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tanpa adanya perubahan ya dari wujud atau zat Allah itu sendiri. Oke. Nah, sekarang masuk ke syarah. Penjelasan. Tadi kan vocabulary sudah ya. Alhamdulillah, apa maknanya, secara bahasa apa, secara istilah syariat apa, tadi sudah dijelaskan. Ya, makna al-qadim apa, al-awwal apa, al-akhir apa, al-baqi, bila tahawulin apa, gitu kan. Nah, sekarang kita berlandaskan dengan setiap kata yang sudah kita ketahui maknanya tadi barusan ya. Nah, mari kita terapkan, kita jadikan pegangan dalam membaca syarah atau penjelasan daripada nazom di atas. Ya. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli, itu ya teman-teman ya. Wa abda'u aidan idafiyan fi ta'lifi hadhil manzuma bilhamdilahu. Jadi katanya ini, kata Abu Yas Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang punya kitab yang kita baca sekarang nih, Jala'ul Afham. Kitab ini kan kitab yang menjelaskan ya nazom Aqidatul Awam. Sebetulnya ada kitab lain selain Jala'ul Afham ini. Nama kitabnya Nuruz Zolam. Oke, cuma saya pakai ini yang lebih ringkas. Wa abda'u aidan idafiyan fi ta'lifi hadhil manzuma bilhamdillah. Kemarin ya, Abu Yas Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani kita menjelaskan tentang faidah atau keutamaan membaca basmalah dan menerapkan basmalah dalam tulisan ya ketika kita menulis sebuah karya. Karena kitab ini diawali dengan bismillah. Ya, setelah bismillah dilanjutkan dengan alhamdulillah. Nah, maka beliau menambahkan di sini ya, saya memulai abdau aidan idafiyan. Saya juga memulai ya menulis kitab ini, menulis nazom ini ya sebagai bentuk tambahannya ya dengan cara memuji Allah ya dengan mengucapkan alhamdulillah tadi. Alhamdulillah. Kalau kita ingin kan selamanya kan selama ini kan alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, kalau beliau lebih lengkap nih di sini. Udah bilang alhamdulillah, ditambah lagi dengan memuji sifat Allah yang maha qadim, yang maha awal, yang maha akhir, yang maha kekal, dan tanpa adanya perubahan pada zat Allah itu karena zat Allah tadi kekal itu ya. Nah, jadi kalau kita selama ini kan dapat kenikmatan alhamdulillahirabbil alamin tuh. Kalau dapat kenikmatan misal ya kan jarang kita mungkin ini kan membaca ini kan sifat-sifat Allah yang lainnya kan. Nah, paling nggak kita membaca alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, segala puji bagi Allah ya dengan nikmatnya yang menyempurnakan segala kebaikan. Nah, tapi kalau perlu kita contoh nggak bagus nih ya. Selain alhamdulillah ketika memuji Allah, beliau sangat bersyukur ya dapat dituliskannya nazom ini dan dijelaskan lagi secara rinci dalam kitab ini, maka ya kan setelah alhamdulillah dipuji lagi Allah Subhanahu wa taala oleh beliau dengan pujian menyebutkan sifat Allah yang maha qadim ya, yang maha awal, maha akhir, maha kekal ya, tanpa adanya perubahan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa beliau menuliskan alhamdulillah ya setelah basmalah pada kitab ini? Dalam artian ini huruf tafsir teman-teman, harf tafsir, huruf untuk menjelaskan kalimat sebelumnya. Ya, ketika misal kalimat sebelumnya kurang rancu sambil belajar bahasa Arab sedikit nggak apa ya. Jadi ini harf tafsir. Jadi huruf untuk menafsirkan kalimat sebelumnya dan dijelaskan secara rinci pada kalimat setelahnya atau redaksi setelahnya. Bis-sana'i 'ala Allahil qadimil awwalil akhiril baqi bil lisan. Ya. Jadi beliau ya Abu Sayyid Ahmad Al-Marzuki, kemudian Abu Yas Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ya, itu dalam menuliskan ini, ya, nazom plus syarahnya dalam kitab ini ya, sebagai syarah terhadap Aqidatul Awam ini. Nah, ya, dengan maksud ya, ketika menulis alhamdulillah itu tujuannya
untuk memuji Allah Subhanahu wa taala yang Maha Qadim, yang Maha Awal, yang Maha Akhir, yang Maha Kekal, ya, melalui atau dengan perantara lisan, ya, lisan. Kemudian, nah, ketika pujian tadi ya, sudah diucapkan dengan lisan, ya, dengan apa? Dengan keseriusan, ya, dengan maksud apa? Ma ta'zimihi wa i'tiqadi anna kulla sana'in sabitun lahu. Jadi maksudnya adalah memuji Allah dengan mengagungkannya karena segala sesuatu Allah yang menetapkan, termasuk Allah mengizinkan atas kehendak Allah nih, Allah mengizinkan Nur Muhammad itu nyamperin Sayyid Ahmad Al-Marzuki dalam mimpi beliau. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau bukan semua terjadi karena Allah, maka karena siapa? Maka segala sesuatu terjadi ini semua karena Allah. Nah, maka Nabi Muhammad SAW itu, teman-teman, pernah berdoa, Allahumma ana bika. Ya Allah, aku denganmu. Nah, bika di situ, ba dan huruf ka itu memiliki makna yang luar biasa. Terutama huruf ba. Ba itu kan dalam ilmu nahwu. Ada berapa? Ada 5 atau ada 7 ya? Saya ingat 3. Ya kan? Saya ingat 3 ya. Sekarang saya ingat 3. Mungkin lupa saya. Ini harus murojaah lagi nahwu berarti. Ada ba'us sababiyah, ada ba'ul isti'anah, ada ba'ul ilsaq. Nah, ini sangat nyambung nih dengan ini nyambung banget ya teman-teman ya dengan yang tadi ya. Bisana ya Allahil qadim min awwalil akhiril baqi bil lisan ma'a. Jadi memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian tadi, menyebutkan sifat-sifat Allah yang ini ya diucapkan dengan lisan, dengan penuh keyakinan hati, kecintaan dalam diri kita terhadap Allah, kita mengagungkan Allah dan kita meyakini wa'tiqadi. Kita meyakini bahwasanya apa? Anna kulla sana'in tsabitun lahu, segala sesuatu itu Allah tetapkan. Nah, maka doa Nabi tadi sangat luar biasa, nyambung banget ya sama ini. Allahumma ana bika, ya Allah aku denganmu. Ya. Allahumma ana bika. Huruf ba dalam ilmu nahwu bahasa Arab itu memiliki tiga makna. Yang pertama ba'us sababiyah. Ba'us sababiyah ini adalah ba bersebab. Ba yang mengisyaratkan sebab. Artinya, ya Allah, tidaklah aku hidup sampai di dunia sampai hari ini dengan segala nikmat yang Engkau berikan dan dengan segala pujian yang Engkau berikan dan dengan segala ujian, ya, dengan segala fase, entah per 1 tahun, per 2 tahun, ya, dengan ratusan manusia, ya, yang mendukung kadang perjalanan hidup kita, ya. Nah, maka ada people yang come, ada yang existing, ada yang go, gitu kan. Nah, jadi tidak mungkin segala ini Engkau hadirkan ya Allah kecuali apa? Kecuali Engkau berkehendak. Artinya karena Engkau semuanya ada ya Allah. Karena Allah semuanya ada. Atas izin Allah, atas kehendak Allah semuanya terjadi. Maka cara kita memahami, ya Allah aku denganmu. Aku hidup dengan segala ketetapan takdirmu. Dan pada takbiratul ihramku ini ketika sholat, nah, maka disinilah aku menyatakan siap menjalani segenap aktivitas kehidupan di dunia yang penuh dengan ujian. Nah itu, ya. Maka makna ba, Allahumma ana bika, ya Allah aku denganmu. Ya Allah aku hidup dengan segala akibat-akibat yang telah Engkau sebabkan. Dengan segala akibat-akibat yang mana semua ini Engkaulah penyebabnya. Ya, nah itu. Kalau kita menganggap segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan, maka kita nggak mudah nyerah, ya. Kalau kita menganggap segala sesuatu itu berasal dari Allah, kita akan merasa apa? Merasa hidup ini aman-aman saja. Kalau sekarang berat bagiku, ya. Kenapa saya diciptakan padahal saya tidak minta untuk diciptakan? Nanti kita bahas ya soal pertanyaan ini ya. Nanti kita bahas. Oke. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua, Allahumma ana bika. Ya, Allahumma ana bika pakai ba yang kedua. Ba yang kedua ya itu baul ilsaq. Oke. Atau baul isti'anah. Ya Allah, baul isti'anah dulu ya. Baul isti'anah itu ba ya, yang memiliki makna ya Allah aku denganmu.
Aku hidup, tidak akan bisa aku mengerjakan semuanya kecuali dengan pertolonganmu, kecuali dengan kekuatanmu. Maka dari itu kita sering berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, maka kita hidup ini ya tidak punya daya apa-apa kecuali ya semua ini bisa kita lalui hari-hari kita ya dengan fitnya kita, senangnya kita, ya semua karena kekuatan Allah, karena maha kuasanya Allah. Ya, kekuatan yang ada kita sekarang ini ya pemberian dari Allah, teman-teman. Ya, jadi jangan sampai kita diberikan hidup yang sehat walafiat seperti ini, ya, tapi kita malah tidak mensyukuri kekuatan yang telah Allah berikan. Tuh. Yang ketiga, baul ilsaq, artinya ya Allah selama aku hidup, aku tidak ingin pernah jauh darimu. Seakan-akan aku ingin selalu menempel denganmu ya Allah. Itu enak nggak tuh kalau kita nempel terus dengan orang kan? Jadi hidup ini merasa nggak sendirian, gitu. Apalagi dengan Tuhan kita. Ya. Oke, lanjut ya. Jadi alasan daripada beliau menuliskan kata alhamdu di sini. Kemarin di basmalah ada hadisnya juga yang mirip-mirip dengan hadis ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya. Jadi Sayyid Ahmad Al-Marzuki, teman-teman, yang menuliskan Aqidatul Awam, itu menuliskan dengan menambahkan alhamdu di awal. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Nah, kenapa beliau menulis itu? Kata beliau, amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk perbuatan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kullu amrin ya dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi fahuwa aqta. Oke, fahuwa aqta. Kalau kemarin ya ketika kita membahas yang bab sebelumnya tentang bismillah, hadisnya kan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtar. Abtar dan aqta beda, teman-teman. Kalau abtar ya, kalau kita memulai sesuatu tidak baca bismillah, maka amalan kita itu yang kita lakukan itu ya itu abtar, artinya bisa sia-sia atau tidak sia-sia tapi kurangnya keberkahan atau kurangnya kebermanfaatan yang kita dapat. Nah, jadi kurang bernilai di sisi Allah. Nah, tapi kalau alhamdu di sini kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bilhamdillahi fahuwa aqta. Segala perbuatan atau segala perkara yang kita lakukan, yang mau kita lakukan, dzibalin yang itu perbuatannya bersifat baik atau perkaranya bersifat baik. Kalau segala sesuatu yang bersifat baik, la yubda'u fihi bilhamdillahi. Kalau segala sesuatu yang bersifat baik kita lakukan tanpa kita awali dengan alhamdulillah, ya, tanpa kita awali dengan pujian terhadap Allah, maka apa? Fahuwa aqta, maka amalnya terputus. Ya, bisa jadi kurangnya keberkahan. Ya, karena apa? Karena bisanya kita, mampunya kita, ya, melakukan suatu amalan itu karena kekuatan dari Allah, karena anugerah kesehatan jasmani rohani dari Allah. Kalau kita melakukan merasa bisa melakukan segala sesuatu yang bersifat positif ya dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kita tidak mensyukuri nikmat dan tidak memuji Allah, alangkah terlalunya kita. Itu kita sadari itu nikmat dari Allah, maka alhamdulillah. Amal akan terputus. Biar nggak terputus, baca alhamdulillah. Alasan kedua apa? Ada an haqqi syai'in mimma yajibu alaihi min syukri ni'mai allati minha ta'lifu hadhil manzumah. Jadi sebagai pembuktian pelaksanaan ya. Jadi sebagai bukti bersyukurnya ya Sayyid Ahmad Al-Marzuki dimimpikan mimpi bertemu dengan Nabi, diberikan perintah untuk menulis nazom ini, dan sampai kita pelajari hingga hari ini ya, semua ini adalah nikmat. Maka cara untuk mensyukuri nikmat adalah apa? Yaitu mengucapkan alhamdulillah. Itu saja ya mungkin ya. Pada kesempatan kali ini kita khusus membahas soal tahmid. Maka di pekan depan atau kalau terserah nanti saya obrolkan dulu deh dengan tim Ma'rifatun Academy, apakah Ramadan kita
kajian khusus tentang Ramadan atau ngaji kitab khusus puasa, ya. Kalau di offline saya rencana sudah mau ngajar kitab Maqasidus Shaum. Kalau di online belum ada rencana. Mungkin Maqasidus Shaum juga atau di Ithaful Anam min Ahkamis Siyam. Oke. Mungkin ini gimana kira-kira teman-teman? Apakah ini mau lanjut di bulan Ramadan ataukah dilanjut setelah Lebaran? Kita muqaddimah satu pembahasan lagi nih, 2 bait ini. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Nah, kita akan membahas apa itu salat, apa itu salawat, apa itu salam kepada baginda Nabi, ya, bagaimana hakikat makna di balik kalimat Nabi. Ya, kata Nabi itu ya memiliki makna yang mendalam. Siapa saja keluarga Nabi, apakah kita termasuk? Ya, siapakah para sahabat itu? Kita akan bahas juga apa itu bid'ah dan macam-macamnya, macam-macam ya penjelasannya. Kalau mau di pekan depan berarti kita ambil mungkin sore. Atau teman-teman yang nggak sempat lihat bisa lihat di YouTube Marifatun Academy ya, di Google, di YouTube Marifatun Academy, itu channel komunitas kita. Teman-teman bisa akses, nggak hanya kajian kitab ini, kajian kitab fikih ada, kajian umum tematik ada, macam-macam ya. Teman-teman bisa saksikan, kalau yang ketinggalan bisa lihat di situ. Oke. Nah, baru setelah pekan depan, pekan-pekan berikutnya kita akan masuk ke inti pembahasan daripada kitab ini, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang 50. Kok 50? Bukannya 20? 20 wajib. Nah, nanti kita bahas ke depannya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah tuntas kita mengkaji bab alhamdu. Ya, tahmid, keutamaan tahmid dalam pengucapan, dalam tindakan kita sehari-hari, dalam penulisan, dalam menulis sesuatu, dalam segenap aktivitas kehidupan kita. Keutamanya tadi, tuh, kalau kita nggak baca alhamdu, nggak memuji Allah, padahal udah dikasih nikmat, maka amalan kita fahuwa abta, kata Nabi, terputus. Jangan sampai kita mengerjakan 1 jam, 2 jam sehari kerja, misal sampai 8 jam ya sehari kerja. Nah, nggak ada kata alhamdulillah, nah maka kerja kita sia-sia. Ya, kalau hanya untuk dunia. Maka 8 jam itu kita niatkan karena Allah, insya Allah akan bernilai amal saleh, bahkan ibadah. Ya, kita kerja karena Allah, ya, tapi kerja yang baik-baik. Ya, lakukan hal yang baik-baik. Jaga sesuatu yang tidak baik, kita bismillah. Mohon maaf, mau minuman keras, bismillah. Mau berzina, nauzubillah, bismillah. Oh, itu parah, jangan. Itu lebih melecehkan Tuhan kita, jangan teman-teman ya. Itu jangan. Jadi beragama itu kita harus tegas, kita harus kuat, tapi tetap harus santuy. Tapi nggak boleh lentur. Jadi gini maksudnya, fikih itu dia kan produk hukum ya. Ada hukumnya wajib lah, hukumnya sunnah lah, hukumnya mubah, makruh, haram. Ada yang halal, ada yang haram. Nah, tapi bukan berarti saking kita kepinterannya dengan ilmu fikih, dengan melihat suatu realita baru di masa besok ya, atau di bulan depan aja ada kasus baru di Indonesia misalnya. Bagaimana pandangan fikih Islam? Langsung kita hukumi seperti ini dengan semau kita. Itu tugasnya para ahli fikih, para mujtahid yang ahli beristihad dalam menyimpulkan hukum. Nah, maka kadang saking pinternya orang terhadap agama, dia sendiri yang memelintir hukum semau dia. Ini bahaya. Oke? Nah, maka itu tadi. Segala sesuatu kita harus kaji secara serius, secara betul-betul. Ya, pesan saya teman-teman peserta tetapnya dari kajian ini, jangan sampai skip sampai akhir kitab. Ya, minimal teman-teman hatam kitab ini dulu. Ya, karena kemarin kalau nggak salah di KMJ ya, Komunitas Menuju Jannah ya, yang dipimpin Ustaz Rizky Akhiri Januar ya, ada yang kajian Aqidatul Awam juga. Nah, itu alhamdulillah sudah tuntas itu kan. Luar biasa KMJ karena membekali dari pondasi dulu. Ya, sembari dengan fikih juga. Sekarang masih mungkin KMJ kitab hadis Bulughul Maram itu luar biasa. Jadi teman-teman biasakan belajar Islam itu, untuk mendalami Islam itu kita dari dasar. Jadi bukan tema-tema yang bersifat umum saja. Silahkan ikut tema-tema yang bersifat umum, tapi kalau bisa teman-teman datengin kajian-kajian yang mengajarkan kitab
dari dasar banget gitu. Ya, keilmuan Islam dasar seperti ini. Antum datang ke kiai-kiai di Jawa contoh ya, kiai-kiai di Jawa pasti karena kental dengan pesantren. Kenapa saya bilang di Jawa? Karena kental dengan tradisi pesantren. Artinya tradisi membaca kitab, mengkaji kitab itu luar biasa, sangat kuat. Nah, jadi kalau teman-teman kurang puas di online, teman-teman cari guru di offline, ustadz, kiai, habib, ngaji kitab ke mereka. Oke? Akidah, fikih, tasawuf dasar, akhlak ya untuk pembersihan jiwa. Nah, itu. Kalau saran saya seperti itu. Kalau emang benar-benar serius dalam hijrahnya. Karena orang kebanyakan hijrah itu karena tren aja. Jadi harus diambil tuh aset utama hijrah itu ilmu. Nah, itu jaminannya apa kata Nabi? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, ya kan? Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita mau dunia, segala sesuatu di dunia, caranya dengan ilmu. Kalau kita mau akhirat, ya, maka harus dengan ilmu juga. Kalau kita mau kedua-duanya, dunia dapat, akhirat dapat, ya, maka harus dengan ilmu. Maksudnya apa? Kalau kita mau hidup damai, aman, sejahtera, sentosa, tenang di dunia dalam situasi apapun, maka harus dengan ilmu. Kalau kita ibarat kata gini, ad-dunya hiya darul imtihan. Ad-dunya hiya darul imtihan. Dunia adalah tempatnya ujian, kampungnya ujian, ya, ranahnya atau ruangnya ujian. Kalau kita nggak lulus ujian di dunia, berarti kita gagal ke akhirat. Maka ilmu ya dalam syariat menuntun kita untuk selamat dunia akhirat. Demikian, itu saja dapat saya sampaikan. Itu udah closing statement sekalian tadi ya. Ya nanti tinggal sesi tanya jawab aja. Ambil 2 saja Kak Dian, biar nggak terlalu malam. Oke. Demikian itu saja dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Dharma Setiadi, atau kalau di Bengkulu dipanggil Adi, kalau udah keluar wilayah Bengkulu dipanggil Dharma. Oke, dipanggil Dharma. Oke, saya Dharma selaku co-founder dari Marifatuna Academy, Pusat Studi Keilmuan dan Pemikiran Islam. Mengucapkan terima kasih atas konsistensi teman-teman dan keseriusan dalam memperhatikan ini. Syukron Ilyas ala hudurikum, syukran bihudurikum hadha, atasharrafu bihudurikum wa ma'rifatikum wa muqabalati ma'akum wa muwajahati wa muhajahatikum fi hadhil majmu'ah. Ilyas, syukran. Ana istaqtu laka katsiran Ilyas, wallahi da'watukum likay an astamirra doktorah ila Tunis, arju ila Allah taala an anala minhah ad-dirasiyah li istimrari dirasati ad-doktor fi marhalati doktorah insyaallah. Walakin bijanibi dzalika ana sa usajjilu doktora awalan wa antazirul khabar li an-najahin li talabati doktora, walakin minal idarah lam tu'tina al-akhbar li hadzal khabar al-muhim lil ajnabi hakadha Ilyas. Amin ya rabbal alamin. Idza ana maqbul, idza ana maqbul bi Jami'ati Zaituna, saufa abhasu lil minhah ad-dirasiyah min hadzal balad Indonesia. Ba'da dzalika ana mubasharatan ila Tunis, rubbama sabaqa hunaka syahr am syahrain. Oh insyaallah nashrab qahwa bi Maqha Kamel. Nah, insyaallah da'watukum Ilyas Wasatria. Ya. Syukuran wadumtum Kamel. Maqha Kamel. Jadi di Tunis tuh teman-teman ini ada sahabat saya nih, ada Ilyas, ada Satria dari Tunis. Luar biasa. Jadi tongkrongan kami kafe literasi, diskusi pemikiran Islam, diskusi kitab, mengkaji permasalahan kehidupan, merancang program-program penulisan jurnal, kemudian bagaimana kalau kita bingung dengan kesulitan belajar di kampus, kita diskusi. Luar biasa. Saya merindukan itu nuansa intelektual dan literasi di Tunis. Tapi sudah di Indonesia, ya kita harus beradaptasi. Demikian. Syukran wa dumtum. Allahu wa rasuluhu a'lam bissawab. Allahumma fiq lakum min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Dharma atas pemaparan materinya, Masya Allah. Luar biasa. Jadi teman-teman, kita memasuki sesi tanya jawab ya. Ini kita batasi 2 pertanyaan.
Untuk teman-teman silahkan bertanya. Tapi sebelum bertanya, ini Kak Dharma minggu lalu kan di kajian komunitas Firqatul Mutabidin itu ada pertanyaan dari salah satu member. Nah ini belum dijawab janjinya minggu ini pas kajian akidah, tapi saya lupa screenshot. Jadi untuk kakak yang bertanya minggu lalu mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya Iya, nanti dibacakan. Soalnya udah dijanji mau dijawab. iya betul. Saya juga lupa screenshot kayaknya. Astagfirullah. Saya izin Jadi bertanya gini. satu lagi. Selain kakak yang bertanya, kita buka satu pertanyaan lagi. Saya izin bertanya. Assalamualaikum. Saya Aji Juanda dari Bogor. Izin bertanya Ustadz. Apa perbedaan kitab Aqidatul Awam dengan Kifayatul Awam? Mohon penjelasannya. Dari Bengkulu. Baik, syukran. Terima kasih atas ini ya. Saya lupa Kifayatul Awam itu kitab apa? Apakah akidah atau fikih juga? Lupa saya. Cuma kalau Aqidatul Awam ya jelas. Ini kan kitab dasar ilmu akidah. Seperti itu. Ini Mas Aji Juanda ini kenal sama ini ya? Yang itu kan Pak Kiai Muhammad ya? Dari Jakarta. Ya, karena saya satu grup dengan beliau. Masya Allah. Dari grup apa Mas? Grup Salawat Jalinan Ukhuwah Islamiyah. Oh itu. Mungkin antum tahu, jenengan tahu Kifayatul Awam ya. Yang saya tahu ini Kifayah banyak sekali. Saya lupa Mas, saya lupa. Kifayatul Awam. Afwan, saya lupa. Ya. Yang jenengan tahu? Mohon di-share informasinya. Iya, karena kan Kifayatul Awam ini hampir-hampir mirip dengan Aqidatul Awam gitu kan, membahas tentang akidah. Cuman saya yang agak bingung perbedaannya dari mana gitu. Apakah mungkin ada perbedaan begitu? Yang jenengan tahu di Kifayatul Awam itu ini kan bukan dari, mohon maaf, saya bukan menyindir golongan, bukan dari itu kan, yang usul salasah itu kan, bukan kan? Oh bukan ya? Kalau itu kan Wahabi gitu ya, usul salasah. Ya, udah menghaluskan. Iya. Itu dari kelompok sebelah. Kalau Aqidatul Awam kan Kifayatul Awam ini dari Ahlus Sunnah gitu. Ya, Ahlus Sunnah. Hampir mirip membahas 20 sifat, cuman apakah ada perbedaan gitu kan? Karena dari segi musonifnya juga beda gitu. Iya, musonifnya beda. Saya belum tahu untuk perbedaan ya. Kalau perbedaan itu kan saya harus mengetahui perbandingan kedua kitab, ya kan. Nah, kalau saya nggak tahu ya, dulu pernah ngaji nggak Kifayatul Awam? Saya lupa waktu di pondok. Nggak tahu sih, saya lupa pokoknya. Cuman berdasarkan sependek yang saya tahu, kalau Aqidatul Awam ini, ya, ini mirip-mirip dengan Tijan Daruri. Jadi kitab paling dasar ilmu akidah. Nah, kalau misal nih Aqidatul Awam aja, ya kan, kalau dibandingin dengan Tijan Daruri itu masih dasar Aqidatul Awam. Dan Aqidatul Awam, akidahnya awam ya, orang-orang awam, itu punya kan 2 atau 3 syarah lagi tuh. Ya. Nah, inilah Jala'ul Afham ini, kitab Jala'ul Afham ini yang paling ringkas dibanding dengan Nuruz Zolam. Nah, itu. Nah, kalau secara bentuk, redaksi mungkin perbedaannya adalah mungkin ini lebih ringkas gitu, Mas. Selebihnya saya tidak tahu. Ya, belum tahu. Ini ada satu pertanyaan lagi, Ustadz. Mohon maaf kalau diizinkan, karena sangat penting sekali, Ustadz. Oke, silakan. Saya melihat di Google juga ya, atau di Shopee itu kitabnya Abul Hasan Asy'ari itu ternyata ada 2. Kitab Al-Lumah dengan kitab Al-Ibanah. Itu yang lebih bagus yang mana ya? Yang lebih utama atau yang sering dipelajari gitu? Al-Lumah atau Al-Ibanah? Kitabnya Abu Hasan Asy'ari. Penjelasan. Baik. Terima kasih Mas Aji Juanda. Luar biasa ya. Kayaknya kita perlu daurah intensif nih untuk mengkaji genealogi atau at-ta'sil daripada akidah kita, mazhab akidah Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Karena kebetulan saya mengkaji
dan mereview keduanya, kitab Al-Luma' fi Raddi ala Ahli Ziyaghi wal Bid'ah, itu kan nama lengkapnya. Kemudian kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Nah, terkait dua kitab ini sebetulnya kalau dalam pandangan objektif saya itu nggak bisa mana yang didahulukan. Ya, mana yang didahulukan. Kecuali sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau Al-Ibanah an Usulid Diyanah, ya, itu lebih kepada bercerita sejarah. Sejarah sekte-sekte atau ideologi itu muncul dalam Islam. Termasuk perpindahannya atau pertaubatan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dari mazhab Mu'tazilah, ya, sehingga mendirikan dan merapihkan ajaran dengan nama mazhab yang dijadikan pedoman Asy'ariyah. Artinya ajaran-ajaran, bukan ajaran akidahnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, tapi ajarannya untuk teman-teman ya. Jadi sejarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara selayang pandang saja, secara ringkas. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu kenapa diakuisisi dari mazhabnya Asy'ariyah yang didirikan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian Maturidiyah yang didirikan oleh Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian Ahlul Asar ya. Nah, kenapa tiga ini ya teman-teman? Karena memang tiga ini yang sangat memenuhi kriteria Ahlussunnah wal Jamaah itu. Nah, dalam kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah, ya, Al-Ibanah an Usulid Diyanah, penjelasan terhadap dasar-dasar ragam-ragam sekte keagamaan, ya, sekte dalam Islam atau ideologi dalam Islam. Nah, jadi kalau untuk mengkaji sejarah dan ta'rif atau definisi dan kronologi itu, ya kan? Nah, Al-Ibanah an Usulid Diyanah, serta mengenal ragam ideologi dan sejarah sebelum Asy'ariyah. Oke? Nah, kalau mau, ya kan, dahulukan dulu ini, kalau kebutuhan kita ingin mengetahui secara mendalam hakikat daripada mazhab akidah kita. Jadi ketahui dulu bagaimana sejarahnya, terbangunnya atau didirikannya mazhab akidah Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana proses itu? Apa aliran-aliran sebelum itu? Dan apa aliran-aliran yang masih ada ketika Asy'ariyah dirampungkan dan dijadikan sebagai sebuah mazhab. Nah, itu. Nah, kalau kitab Al-Luma' fi Raddi ala Ahli Ziyaghi wal Bid'ah, yaitu bagaimana metode kalam, metode akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini mengkanter, ya, memfilterisasi apa ajaran-ajaran yang berpotensi menyimpangkan akidah yang sudah diluruskan, yang sudah dirampungkan. Nah, maka kalau menurut saya, kalau misal ya literasi kita, ngaji kita sudah kita merasa cukup sebagai pondasi ya, tentang akidah Asy'ariyah, ajaran-ajaran di dalamnya, ragam ideologi, ragam sekte, ya kan? Nah, maka tahap selanjutnya ya itu bagaimana Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah, metode-metodenya, ya, penerapan metode-metode itu dalam mengkanter ya orang-orang yang itu tadi, yang ahli bid'ah, yang macam-macam, yang bisa membahayakan akidah Islam. Tapi kalau misalnya kita belum sama sekali ada literasi, ya dari itu tadi, Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Jadi sesuai kebutuhan, sesuai dengan kesiapan. Nah, itu kurang lebih Mas Haji Juanda. Jadi kesimpulannya adalah, kalau kita sudah ada literasi yang cukup, maka silahkan baca kitab selanjutnya, yaitu Al-Luma' fi Raddi ala Ahli Ziyaghi wal Bid'ah. Kalau kita misal masih awam banget tentang itu, ya, akidah Asy'ariyah, nah maka kalau bisa kita baca dulu nih. Kalau bisa, kalau kita misalnya nggak paham nih, tanya sama yang ahlinya. Kan ada tuh istilah-istilah yang cukup harus membuat kita berpikir keras, membuka kamus, istilah-istilah akidah lainnya, mustalahul aqdi itu. Nah, maka kita harus betul-betul kaji ya secara mendalam Al-Ibanah, kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Seperti itu, Mas Haji Juanda. Alhamdulillah, syukran kasiron. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ya, Dapat siap. Lanjut ke yang lain. Ya, silakan. Oke, terima kasih Kak Haji Juanda. Ini lanjut ke satu pertanyaan lagi dari pertanyaan minggu lalu. Ini pertanyaannya Kak Dharma, misalnya orang-orang yang dari kecil sudah non-muslim, yang sampai besar juga non-muslim, dan mereka tidak berkesempatan untuk mengetahui tentang Islam, apakah itu termasuk takdir atau tergantung pilihan mereka sendiri? Dan apakah setiap non-muslim itu diberikan pemahaman atau pencerahan untuk bisa mengetahui tentang Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah?
Silakan Kak Darmo untuk dijawab. Baik, terima kasih. Saya bukan melecehkan pertanyaannya, tapi seakan-akan pertanyaan ini pertanyaan yang tidak sepatutnya diutarakan pada masa saat ini, pada masa modern. Nah itu, bercanda ya. Tapi memang isi daripada yang saya sampaikan barusan itu serius. Artinya, untuk yang non-muslim sekarang, ya, jangan salahkan siapa yang menciptakannya. Kenapa masih non-muslim hingga hari ini? Jangan salahkan takdirnya, jangan salahkan jalannya, jangan salahkan siapa yang menakdirkannya. Tapi salahkan apa? Salahkan kenapa dia tidak mau mengambil taufik, salahkan kenapa dia tidak mau mengambil hidayah. Artinya apa? Bagaimana cara orang non-muslim mengambil hidayah Islam kalau dia ada keinginan untuk masuk Islam? Yaitu melalui apa? Bukan melalui pemaksaan. Oh, saya ingin dipaksa sama kiai ini biar masuk Islam. Saya ingin dipaksa oleh ini tadi apa? Siapapun lah pemuka agama Islam agar masuk Islam. Islam itu memang agama kepercayaan. Artinya kita meyakini ya 6 rukun iman itu, 6 tiang keimanan itu. Ya. Tapi ingat, Islam adalah agama yang sangat-sangat bahkan paling rasional dari seluruh agama yang pernah ada. Teman-teman, sebetulnya agama itu cuma satu. Oke? Nanti kita bahas soal kesempatan-kesempatan itu tadi di kalimatnya. Agama itu cuma satu. Ini for FYI ya, for your information. Nah itu, agama itu cuma satu. Agama cuma satu, cuma Islam. Dari Nabi Adam, ya dari Nabi Adam nih, agama itu cuma Islam. Oke? Ajaran Islam apa? Bukan sholat. Yang pertama, bukan sholat, tapi tauhid. Oke, tauhid. Kenapa sampai ada cabang-cabang agama lain? Ya, ada Kristen lah, ada Yahudi lah. Itu ada pencampuran unsur politik. Ada sentimen politik di situ. Nah, nanti kita ini aja deh kalau mau kajian tentang bagaimana kita memahami agama-agama selain Islam. Bagaimana sejarahnya? Agama itu cuma satu. Sejak Nabi Adam diutus ke muka bumi bersama Siti Hawa itu. Ya. Nah, yang diajarkan Allah dan disampaikan kepada umat-umat Nabi setelahnya, Nabi Nuh segala macam, untuk menauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Bukan untuk membagi Tuhan menjadi 3, ya kan? Taslis, Trinitas itu dalam Nasrani ya. Nah, kemudian bagaimana kok bisa itu? Ada Kristen, ada ini. Ya kan? Sebetulnya agama itu Islam. Ya, cuman satu. Agama itu cuman satu. Tapi ada variasi dari pemikiran manusia yang bercampur di situ, di tengah-tengah fase. Nah, maka sehingga orang mengatakan Islam itu datang belakangan. Agama Islam itu sudah ada sejak pertama kali Adam diciptakan. Syariat Islam sebagai penyempurna dengan Al-Quran sebagai pedoman, itu baru terakhir datang. Nah, makanya sholat itu kan, tata cara kita sholat, yaitu tidak seperti sholatnya Nabi Adam, tidak seperti sholatnya Nabi Nuh, tapi hanya kita mengikuti Nabi Muhammad, peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah itu. Nah, balik ke tadi konteks pertanyaan tadi, ya terkait kesempatan. Kesempatan itu sebenarnya apa sih? Ya, kesempatan itu apa? Sesuatu yang kita tunggu, atau sesuatu yang kita temui, lalu kita datangi, atau sesuatu yang harus kita ciptakan sendiri. Oke? Kesempatan tuh ada 3 pertanyaan. Ya, untuk memahami kesempatan nih, kesempatan. Kesempatan itu adalah sesuatu yang kita tunggu atau sesuatu yang kita ciptakan atau sesuatu yang ketika kita tahu sudah ada tapi kita tidak mendatangi dan tidak menjumpainya dan tidak mengambilnya. Ya. Maka mencakup 3 ini. Kesempatan itu sesuatu yang kita tunggu, ya. Tapi kalau kita nunggu kesempatan terus, ya, kapan kita mulai melangkah? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Gitu kan? Yang kedua, kesempatan sudah ada, media sosial banyak, circle pertemanan juga banyak. Ya, misalnya non-muslim melihat muslim, mereka ibadah lah, mereka diskusi pemikiran Islam lah,
Karena memang idealnya masa sekarang itu, ya kan, bahkan dari dulu sih, ya, Islam itu disebarkan bukan dengan perang, harusnya, bukan dengan membunuh satu sama lain. Cuma karena konteks masyarakat Arab pada saat itu, maka harus apa? Perang. Perang kenapa? Bukan berarti Muslim menyerang duluan mereka, tidak. Ya, Muslim datang dengan damai, ya, tapi diserang maka harus membela diri untuk membela pertahanan mereka dalam menyampaikan atau mendakwakan agama dalam proses ekspansi itu. Nah, maka tadi itu, ya kan, jalan paling ideal untuk masuk Islam masa sekarang bagi non-Muslim, dan jalan paling ideal untuk mempertahankan keberislaman kita, keimanan kita adalah dengan literasi. Literasi itu apa aja sih? Kegiatan literasi apa saja? Literasi pertama membaca, kedua diskusi. Nah, makanya perlu ada diskusi dialog antar agama. Jadi diskusi itu antar pemikiran by data. Jadi bukan dengan persepsi asumsi subjektif, tapi harus dengan objektif dari data ke data sesuai historis, kemudian kemukjizatan Al-Quran yang kita sampaikan secara rasional dengan pendekatan rasional. Nah, itulah yang dinamakan literasi. Salah satu bentuknya diskusi pemikiran. Nah, di samping diskusi apa? Yaitu menulis. Kita punya karya tulis nih, ya sederhana saja, artikel kek, jurnal kek, bahkan punya buku, ya kita suruh baca. Kalau emang orang non-Muslim itu mau masuk Islam berdasarkan pemahaman, bukan karena tuntutan atau doktrin. Karena nggak enak kalau beragama dengan tuntutan atau doktrin. Karena Islam itu bukan paksaan, tapi apa? Yaitu penerimaan dengan kerelaan. Ya, bagaimana agar kita rela, agar kita terima? Ya kita harus paham dulu apa itu Islam. Itu kan kalau kita lihat dari sudut pandang non-Muslim, teman-teman. Nah, maka terkait kesempatan tadi adalah ciptakan kesempatan itu. Jangan kita menunggu, jangan mereka menunggu kesempatan itu kapan datang, tapi ciptakan kesempatan itu, bahkan kesempatan sudah tersebar banyak, maka harus didatangi. Dengan cara literasi tadi, baca buku tentang Islam, kalau perlu tafsir Al-Quran yang terjemahan bahasa Indonesia. Yang kedua, dengan tadi diskusi, ya, dialog antar agama. Kemudian yang ketiga, apa? Menulis tadi. Nah, dari 3 praktek literasi ini, ya, akan menghasilkan 3 lagi. Ya, dari 3 praktek literasi ini, dari baca, diskusi, menulis, ya, akan memunculkan 3 hal lagi. Efek daripada kita melakukan 3 kegiatan literasi tadi. Apa saja? Yang pertama, literasi itu tujuannya apa? Yaitu enrichment. Enrichment itu memperkaya wawasan, memperkaya ilmu pengetahuan. Kalau seseorang dia penasaran tentang Islam, ya, belum ada gerak hati ini untuk melangkah, hati belum tergerak untuk melangkah, nah maka dia belum puas dengan akalnya, dia butuh pemahaman lebih. Maka dengan literasi tadi, dia membaca buku-buku tentang Islam, dialog antar umat beragama, dia tahu bagaimana data by data, pemikiran by pemikiran, dengan ragam multidisipliner pendekatan, nah maka dia akan puas akalnya. Ketika akal puas, akan nyentak ke hati itu. Nah, wah, ya juga ya, gitu. Itu. Nah, kemudian apa? Pertama tadi enrichment, memperkaya wawasan. Ketika wawasan telah terisi dalam akal kita, akan berefek apa lagi? Enlightenment. Enlightenment itu mencerahkan. Makanya orang yang gelap hidupnya, maksudnya kayak hidup itu kayak nggak ada ilmu, nggak ada apa, karena tidak ada literasi. Jadi hidup itu benar-benar harus dengan ilmu, teman-teman. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Oke. Kedua, enlightenment. Yang ketiga, empowerment. Empowerment itu memberdayakan. Dengan kekayaan wawasan kita, pengetahuan kita, dengan tercerahkannya akal kita, hati kita, maka hidup ini plong, enjoy gitu. Saya hidup ini pede dengan ilmu, saya hidup ini dengan dasar keilmuan Islam, dengan prinsip syariah. Ya, maka empowerment, kita bisa memberdayakan diri kita. Artinya, diri kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, balik ke tadi. Salah satu manfaat yang dirasakan oleh orang non-Muslim yang ingin mu'alaf, nah, perbanyak literasi. Semua kesempatan sudah ada sekarang, forum-forum intelektual, diskusi.
baik offline maupun online. Hanya mungkin saja langkahnya yang belum dimulai. Nah, maka jangan salahkan siapa yang menakdirkan kehidupanmu, tapi coba koreksi langkahmu, seperti itu. Kesempatan memang sejatinya kita tunggu, ya, tapi ada kalanya kita berusaha menciptakan kesempatan itu. Ya, itu, teman-teman ya. Nah, bagaimana salah satu bentuk kita menciptakan kesempatan itu? Kita berusaha mencari kesempatan. Ketika kesempatan datang, diri mereka sudah siap untuk login. Nah, itu tadi ya. Jadi jangan salahkan takdirnya, jangan salahkan siapa yang menciptakannya. Kenapa dari lahir non-muslim sampai besar non-muslim, tapi belum masuk Islam juga? Apakah karena ditakdirkan sama Tuhan memang untuk masuk neraka, untuk tidak masuk Islam? Ya, jangan salahkan siapa yang menakdirkan, tapi salahkan kenapa? Ya, dengan takdirmu sekarang kau banyak melihat literasi-literasi keilmuan Islam, tapi engkau tidak mendatanginya. Nah, itu teman-teman ya. Maka kita doakan semoga orang-orang yang berniat dari non-muslim masuk Islam, kita doakan semoga Allah menyanggupi, Allah memampukan mereka untuk melangkah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, Allah wa rasuluhu a'lam bishawab. Kalau ada yang salah saya mohon maaf, jika ada yang kurang mohon disempurnakan atau ditambahkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin dicukupkan saja Kak Dian, karena sudah malam, jam 22 WIB ya, mendekati 22 WIB. Oh baik Kak, terima kasih. Di sini juga udah jam 11 malam. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua untuk kehadirannya, dan terima kasih juga untuk Kak Dharma yang dalam menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Dan sebelum kita tutup, mungkin Kak Dharma bisa memimpin doa dulu, biar kajian kita juga lebih berkah. Terima kasih Kak. Baik, kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita kaji bersama pada malam hari ini, ya, karena bermanfaat untuk kita semua, semakin meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, semakin kita berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang Allah larang. Semakin hari semakin kita kurangi, maka insya Allah akan habis semua itu. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah istiqomahkan hati kita untuk terus menuntut ilmu, dalam mengokohkan keimanan, dalam menguatkan komitmen beribadah serta amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kesehatan kita, kesehatan orang tua kita, kesehatan keluarga kita, kerabat kita, sahabat-sahabat teman-teman kita, guru-guru kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah bi barakati al-Qur'an bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب أساتذتنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم حاسل مقاصدنا اللهم حاسل مقاصدنا اللهم حاسل مقاصدنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا يا الله اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعنا من مجيبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء يا الله يا ربنا واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا الله يا ربنا واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شكرا ودمتم على حسن اهتمامكم والسماع الله ورسوله أعلم بالصواب الله الموفق لأقوم الطريق أحترمكم وتشرفوا بحضوركم ومعرفتكم جميعا wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih juga Ilyas, syukran, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dengan berakhirnya doa tersebut berakhir pula acara kajian kita malam hari ini. Akhir kata, saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan selama acara ini berlangsung. Dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa kembali di acara kajian Marifatuna Academy selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Dan untuk Kak Dharma dipersilahkan untuk meninggalkan room Google Meet. Baik, saya izin pamit semua ya. Sampai bertemu insya Allah di pekan selanjutnya dengan kajian yang sama ya. Cuman waktunya nanti kita atur lagi. Ya. Selamat beristirahat di Indonesia. Terima kasih untuk